Ya, Boleh, kita Pak. mulai aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa bisahida. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Eh, Baiklah teman-teman, pada pertemuan yang ketujuh ini kita belajar mengenai sejarah ekonomi Islam atau ekonomi syariah ya. Nah, belajar mengenai sejarah ekonomi Islam atau ekonomi syariah ini sebenarnya tidak lepas ya dari sejarah Islam itu sendiri ya. Karena dalam mengamalkan atau mengaplikasikan ya, dalam mengamalkan atau mengaplikasikan ajaran Islam ya. Salah satunya adalah dengan cara bermuamalah ya, dengan jalan apa namanya berdagang ya. Nah, sehingga apa yang ada ya di dalam Al-Qur'an, nah itu juga ada dalam secara ekonominya gitu ya. Ada juga dalam secara ekonomi ya. Nah, Rasulullah SAW ya itu adalah seorang pedagang ya. Nah, ini sudah apa namanya bukti yang sangat kuat ya, bukti yang sangat kuat bahwa ekonomi Islam itu memang lahir bersama dengan ajaran Islam itu sendiri ya. Hanya saja ya, memang secara kelembagaan itu belum ada ya. Lembaga-lembaga keuangan syariah ya, seperti bank syariah, asuransi syariah, terus apalagi leasing syariah ya. Itu memang belum ada teman-teman ya, tapi secara fungsi ya, secara fungsi dari akad-akad itu sudah dijalankan. Contoh, contohnya saja Rasulullah SAW itu sering sekali mendapat titipan-titipan barang ya. Bahkan Rasulullah SAW itu mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Itu kan suatu gelar yang didapatkan bukan atas dasar apa ya, omong kosong gitu ya. Maksudnya ada buktinya gitu ya. Memang Rasulullah SAW itu telah dipercaya. Nah, dipercaya dalam hal bukan dalam hal apa namanya setelah menerima wahyu, bahkan sebelum menerima wahyu ya. Sebelum menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya, Rasulullah SAW itu udah dipercaya oleh masyarakat ya. Bahkan ketika beliau akan hijrah itu beliau masih beberapa apa ya, masih terdapat beberapa barang maaf ya. Bahkan masih ada beberapa barang titipan yang belum dikembalikan ya ketika beliau akan hijrah, sehingga Ali bin Abi Thalib ketika itu harus mengembalikannya. Ya artinya memang secara muamalah ini sudah berjalan ya, artinya ya. Sudah dilakukan secara mikro ya. Ekonomi memang baru dilakukan secara mikro, belum secara makro ya. Nah, contoh seperti tadi ya, wadiah yat amanah ya. Nah, salah satu sahabat Nabi SAW yaitu Abdurrahman bin Auf itu sering sekali mendapatkan titipan barang yang bersifat wadiah yat domanah, yaitu barang titipan yang boleh dipergunakan tapi harus utuh ya. Nah, secara fungsionalnya ya, secara fungsional apa akadnya itu ya, fungsi-fungsinya itu telah dijalankan. Hanya saja memang secara kelembagaannya itu belum ya, belum ada tuh ya. Nah, ini ketika zaman Rasulullah, dan bahkan ketika itu mata uang pun juga masih menggunakan mata uang yang berasal dari Romawi yaitu dinar, dan dari Persia yaitu dirham ya. Nah, walaupun sebenarnya banyak
ketika itu mata uang yang beredar ya. Jadi mata uang itu ketika itu bukan hanya dinar dan dirham, tapi ya yang paling stabil nilai uangnya itu ya, nilai mata uang yang paling stabil itu adalah dinar dan dirham ya. Nah, sehingga sehingga mata uang dinar dan dirham itu lebih banyak dipergunakan dan bahkan lebih mendominasi ya, lebih mendominasi dibandingkan dengan mata uang yang lainnya ya. Nah, bicara dinar dan dirham ini, jadi teman-teman ya, eh, jangan mengatakan dinar dan dirham ini mata uang Islam, bukan ya. Dinar dan dirham ini bukan mata uang Islam, tapi mata uang yang diterima oleh Islam ketika itu ya. Nah, itu pun masih apa namanya terpusat oleh Romawi dan Persia ya. Nah, secara mata uang pun juga masih menggunakan mata uang dinar dan dirham yang berasal dari Romawi dan Persia. Nah, setelah itu ya ekonomi juga masih sangat terbatas ya. Ekonomi juga masih sangat terbatas. Dan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, perekonomian mulai lebih berkembang ya. Terlebih lagi Rasulullah dan para sahabat membangun pasar. Ya ini makin membuat perekonomian makin bangkit ya. Nah, muncul adanya lembaga, bukan lembaga sebenarnya, tapi masih perorangan ya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri, yaitu ada namanya Al-Hisbah ya. Nah, Al-Hisbah ini lembaga pengawas istilahnya ya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri ketika Rasulullah SAW ketika itu masih hidup ya. Nah, Rasulullah menjadi pengawas pasar ya. Karena memang yang paham, yang mengerti, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu memang Rasulullah SAW ya. Nah, sehingga ya Rasulullah yang sebagai al-hisbahnya ya, yang pengawasnya. Nah, ketika di Madinah makin berkembang perekonomian ya, makin apa namanya penguasaan pasar-pasar dan terus ya berkembang sampai akhirnya zaman para sahabat ketika Rasulullah SAW wafat yang meninggal. Nah, berkembang signifikan ya ketika di zaman Abu Bakar dan Umar ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Ketika Abu Bakar muncul ada namanya Baitul Mal, mulai adanya Baitul Mal ya. Nah, dan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mulai adanya ini cap ya, cap mata uang. Tapi mata uangnya masih menggunakan dinar dan dirham ya, dinar dan dirham mata uangnya, tapi dicap ya dengan logo tauhid ya, kalimat tauhid. Itu di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Ketika zaman Umar itu barulah adanya cap ya. Itu pun mata uangnya masih menggunakan mata uang dinar dan dirham, belum mencetak mata uang sendiri ya. Belum mencetak mata uang sendiri. Masih menggunakan mata uang yang dari Romawi dan Persia ketika itu ya. Nah, ketika di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, perekonomian pun juga semakin meluas ya, dan bahkan Islam itu berkembang ya sampai ke pelosok Afrika ya, sampai ke Afrika ya, dan sampai ke Irak, Baghdad ya. Nah, itu ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mulai adanya penanggalan ya, penanggalan. Fungsi penanggalan dalam ekonomi apa sih? Nah, fungsinya adalah penanggalan itu untuk memastikan utang piutang atau eh, pembayaran ya. Nah, ini penting ya. Kenapa sih kok baru ada penanggalan jadi gini? Masyarakat Arab ketika itu ya, ketika menandakan suatu kejadian ya, itu bukan dari angka mereka, tapi dari suatu kejadian yang besar. Contoh ya, kelahiran Rasulullah SAW itu dikenal dengan tahun gajah.
Nah, tahun gajah itu tahun berapa sih? Ya, ketika Rasulullah lahir gitu ya. Kenapa sih kok disebut dengan tahun gajah? Karena ketika itu tentara bergajah Abraha menyerang Ka'bah. Dan itu peristiwa besar, ya bukan peristiwa kecil, ya. Nah, karena peristiwa besar, maka dikatakanlah tahun itu adalah tahun gajah, gitu ya. Bukan angka-angka seperti zaman sekarang, 2023, kan. Nah, mulai ada angka-angka itu, ya, adanya penanggalan itu ketika zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Nah, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini juga lah, ya, adanya pembayaran kepada para petugas-petugas negara, ya, adanya administrasi, ya, tugas negara itu dibayar. Nah, itu zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika zaman para sahabat. Nah, lalu di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ini juga luar biasa terjadi pengembangan-pengembangan. Nah, di zamannya jadi gini ya, para sahabat itu kan dari Abu Bakar As-Siddiq pertama, beliau itu memerintah kurang lebih 2 tahun. Ya, beliau wafat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat ketika memerintah 2 tahun. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu 10 tahun. Ya, nah, 10 tahun. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu memerintah 12 tahun. Nah, 12 tahun itu terbagi atas 2 periode, ya, 6 ya. 6 tahun pertama dan 6 tahun terakhir. Nah, ketika 6 tahun pertama ini berjalan dengan lancar, pengembangan ekonomi yang luar biasa, ya. Satunya adalah, contohnya adalah sistem filantropi pada Baitul Mal, ya. Jadi Baitul Mal itu eh, kalau bahasa kita itu dia difungsikannya itu secara mandiri gitu ya, secara tersendiri di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Nah, terus juga adanya ini apa namanya pelayanan-pelayanan pembangunan-pembangunan seperti pembangunan untuk para rumah-rumah untuk para saudagar yang melakukan perdagangan, ya. Nah, itu zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Adanya tempat jamuan-jamuan bagi para saudagar-saudagar yang dari jauh, ya, yang jaraknya jauh. Lalu adanya apa eh, tunjangan-tunjangan untuk para apa tentara, ya. Jadi tentara itu dibayar, ya. Di zamannya Utsman bin Affan memang ketika itu secara militer pun juga mulai berkembang, ya, di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Nah, ketika itu di zaman Utsman bin Affan mulai adanya pengembangan-pengembangan, ya, dari sisi administrasi, ya, dari sisi administrasi. Nah, itu di 6 tahun pertama, ya. Tapi amat disayangkan, ya, ketika di 6 tahun kedua ini, ya, terjadi fitnah, ya, terhadap sahabat Rasulullah SAW yang ini, ya, mengenai fitnah harta, ya, fitnah harta. Jadi beliau difitnah, ya, eh, dikatakan beliau menggunakan harta negara, ya, padahal tidak, ya, padahal tidak. Sehingga akibat fitnah itu pun akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh, ya, di rumahnya, ya. Nah, singkat cerita masuklah ke zamannya Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, zaman Ali bin Abi Thalib pun juga banyak perkembangan juga, ya, dari si Baitul Mal, ya. Baitul Mal terus terus berkembang, ya, dan juga banyak sekali transaksi-transaksi masih ada sebagian yang masih sama, ya. Lalu masuk ke zamannya Bani Muawiyah, ya. Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sofyan. Nah, di zaman Bani Muawiyah ini dipisah, ya, antara pemimpin, ahli agama dan keuangan, ya, keuangan. Keuangan itu diurus secara lebih profesional, ya, di zamannya Bani Muawiyah. Nah, di sini saya bicara ekonomi, ya, bukan secara politik, ya. Kalau secara politik, ya, mungkin kalau alam, ya, ada terjadi kekacauan, tapi saya nggak mau bahas itu karena ini kita mata kuliahnya
kuliahnya ekonomi ya, bukan mata kuliah politik ya. Nah, nah, di zaman Bani Muawiyah ini eh, mulai terjadi pengembangan dari sisi keuangan ya, terutama ketika Abdul Malik bin Marwan itu ya. Abdul Malik bin Nah, zaman Abdul Malik bin Marwan ini terjadi pencetakan mata uang secara mandiri ya. Jadi Abdul Malik bin Marwan ini mencetak mata uang sendiri yang dulunya mata uang dinar dan dirham itu menggunakan mata uang Persia dan Romawi ya, Romawi dan Persia. Nah, di zaman beliau ini barulah Islam itu mencetak dinarnya sendiri ya, mencetak mata uang dinarnya sendiri di zamannya Abdul Malik bin Marwan. Nah, ini Abdul Malik bin Marwan ini sebelum zamannya Umar bin Abdul Aziz ya. Nah, sebelum Umar bin Abdul Aziz ya. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini banyak pengembangan ekonomi ya, yaitu dalam hal pengembangan Baitul Mal. Nah, pada zaman Umar bin Abdul Aziz ini Baitul Mal mengalami peningkatan yang luar biasa. Banyak terjadi pengembangan ekonomi ya, terutama dari hal Baitul Mal itu meningkat jumlahnya ya, karena didukung oleh rasa percaya masyarakat terhadap pemimpinnya ketika itu ya, sehingga masyarakat ketika itu suka dan bahkan eh, tidak didapati seorang fakir miskin ya ketika dizamannya Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi orang itu kesulitan dalam hal mencari fakir miskin ya, dalam mencari mustahik ya, terutama fakir miskin. Nah, walaupun ada palingan gorimin ya, gorimin itu pun juga gorimin yang utangnya itu bukan utang buat makan ya. Kalau kita apa namanya istilahnya itu pinjam dulu 100 ya kan buat makan. Pinjam dulu 100 biar silaturahmi nggak keputus gitu ya. Nah, itu kan Ya berarti benar utang Pak. buat makan tuh kayak gitu ya. Nah, ini utangnya bukan utang gituan tuh zaman Umar bin Abdul Aziz. Itu utang piutangnya itu utang piutang dalam hal bisnis yang jumlahnya itu bukan 100-200 ribu ya. Kalau kita kan gitu kan pinjam dulu 100 ya kan. Nah, itu kan utang-utang yang gitulah ya, yang apa satu buat makan ya kan. Nah, ini bukannya gitu utangnya tuh utang-utang yang miliaran ya. Yang mana itu memang nggak bisa di backup oleh Baitul Mal gitu ya. Itu memang secara personal pengusaha gitu. Yang namanya pengusaha itu kan ya mau nggak mau pasti punya utang lah ya. Wah, pasti punya piutang juga gitu ya. Punya utang dia juga punya piutang juga. Nah, artinya memang kesejahteraannya itu udah luar biasa di zamannya Umar bin Abdul Aziz ini ya. Nah, nah di zaman Umar bin Abdul Aziz ini ya Baitul Mal mengalami peningkatan yang pesat sekali ya, ininya saldonya ya. Nah, ketika di zaman Bani Muawiyah ini ya, Bani Muawiyah ini memang gemilangnya di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Lalu runtuhlah Bani Muawiyah, ganti Bani Abbasiyah ya. Nah, di zaman Bani Abbasiyah ini muncullah ya eh, fungsi-fungsi seperti fungsinya lembaga perbankan ya. Tapi dia belum lembaga, dia masih personal ya. Namanya tuh Jihbis ya, Jihbis. Nah, Jihbis ini lembaga peminjaman dan juga lembaga tempat orang menitipkan uang dinar dan dirham itu ya. Si Jihbis ini ya di zamannya Abbasiyah ya, karena dia tuh apa namanya memegang ya, menyimpan uang dari kalau bahasa kita tuh nasabah ya. Nasabah-nasabah itu ya
sehingga dia bisa meminjamkan kembali pada orang lain tapi dengan sistem bunga. Nah, jihbis ini memang kebanyakan ya hampir sebagian besar ini adalah dikelola oleh orang-orang Yahudi ketika itu jihbis ya. Nah, jihbis ini memang kebanyakan yang mengelolanya adalah orang-orang Yahudi. Nah, dari mana sih jihbis ini bisa dapat uang? Jadi begini caranya. Jihbis ini ibaratnya kayak zaman sekarang tuh lembaga perbankan ya. Contohlah sebut misalkan bank apa? Bank Muamalat Indonesia atau Bank Syariah Indonesia. Nah, kalau kita kan tersebar dari Sabang sampai Merauke kan, bank-bank syariah tersebut ya. Nah, kalau si Jihbis ini dia menggunakan nama keluarganya, misalkan ya, keluarga Asidiki gitu ya. Nah, saya misalkan sekarang di Jakarta, teman-teman misalkan taruhlah di Depok. Zaman dulu itu orang sangat riskan membawa uang banyak. Kenapa? Karena dari sisi keamanan ya, mereka mulai goyah ya. Yang dulunya keamanan itu terjamin ya dalam Islam. Nah, ini mulai keamanannya itu mulai goyah. Kenapa? Karena mulai adanya istilahnya apa ya? Ke ketakwaannya menurun lah ya. Ketika ketakwaan mereka menurun ya, maka rasa yakin mereka pada Allah itu turun. Ketika rasa yakin pada Allah mereka turun, maka rasa aman itu pun menjadi sesuatu yang mahal ya. Sehingga ketika mereka membawa uang, mereka tuh khawatir, takut ya, dirampok, dirompak ya, sehingga mereka harus titipkan uangnya itu kemana. Nah, ada lembaga jihbis ini. Nah, misalkan nih, ada siapa gitu ya, Riko gitu kan, yang ada di Depok mau ke Jakarta. Riko misalkan menitipkan uang jihbis Asidiki yang ada di Depok. Nah, jihbis itu ngasih surat ya, bahwa Riko memiliki uang senilai sekian dinar atau sekian dirham. Dinar lah ya, sekian dinar. Nah, suratnya ini namanya suk. Sukuk sekarang kan sak ya. Nah, uang ini namanya sak atau suk ya. Nah, sak atau suk ini ya berkembanglah sekarang menjadi cek ya. Cek dan giro. Jadi sejarahnya cek dan giro itu dari situ ya. Dari sak itu ya. Jadi ada orang yang punya uang banyak ya, mereka menitipkan ya kepada si Jihbis. Jihbis mengeluarkan surat sak bahwa Riko Fadli punya uang sekian dinar, yang mana surat ini bisa untuk bukti bisa dicairkan nanti di Jakarta gitu ya, dicairkan nanti di Jakarta. Jadi Riko Fadli ketika ke Jakarta dia tinggal ngasih unjuk surat Jibis yang Jibis Asidiki itu yang di Depok itu ke Jakarta. Nah, orang yang Jakarta ini tinggal ngasih uang senilai yang tertera dalam surat. Nah, itu kan ada uang tuh kan. Secara otomatis Jibis Asidiki Depok kan megang uang, ya kan? Ini contoh mikronya ya. Aduh. Ini contoh mikronya. Megang uang ya kan. Ntar baru satu orang Riko. Belum ntar Najwa nih. Najwa dari Depok juga pengen ke Jakarta. Naruh uang lagi di sana kan. Belum lagi Redo, Devina, Selfie, Dinda ya kan. Numpuk tuh uang kan. Nah, uang ini sama mereka diapain? Tadi itu dipinjam-pinjamkan. Ya. Tapi dengan cara bunga. Nah, dengan cara dibungakan sama Yahudi itu. Jibis itu. Nah, Abbasiyah ini makin lama dia makin berfoya-foya. Ya. Daulah Abbasiyah ini juga makin lama makin berfoya-foya. Sehingga apa? Mereka pun ditawari ya dengan pinjaman-pinjaman berbunga itu. Ya. Kalau sekarang mungkin bank keliling gitu ya. Nah, atau mungkin istilahnya itu ya rentenir gitu ya bahasanya ya. Nah, itu akhirnya Abbasiyah pun secara perekonomian punya banyak utang ya oleh jihbis-jihbis itu ya.
dan juga terpecah-pecah yang menyebabkan melemahnya secara ekonomi juga ya. Nah, itu zaman Abbasiyah. Dan bahkan ya saking apa ya mereka haus akan kekuasaan dan keuangan ketika itu, mereka mulai membuat uang-uang ya yang dari ini selain emas dan perak yang dikenal dengan uang fulus ya. Nah, dari tembaga. Nah, ini istilah fulus ini dari sini nih ya, uang fulus ya. Uang fulus. Nah, uang fulus ya, bahasanya itu apa? Nggak ada fulus, abang mampus ya. Nah, nah uang fulus ini dari zamannya itu ya Abbasiyah, Bani Mamluk ya. Zaman-zaman Bani Mamluk menjelang Kekaisaran Ottoman ya. Ini masih Abbasiyah, periode-periode Abbasiyah terakhir ya. Nah, zaman-zamannya ini fulus nih, uang fulus ini ya. Nah, uang fulus ini berkembang ya dan akhirnya menggeser dari dinar dan dirham. Nah, itu zamannya Bani Mamluk ya. Zamannya Ibnu Taimiyah ya. Sehingga Ibnu Taimiyah itu mengatakan uang yang kualitas buruk akan menggeser keluar uang yang kualitasnya baik. Nah, ini diambil oleh Gresham. The bad money driven out good money ya. Jadi kalau ada uang yang kualitasnya buruk, pastilah dia akan menggeser uang yang kualitasnya baik. Nah, kenapa? Karena ya itu kan, kalau ceramahnya Pak Ustadz kan ambillah yang baik-baik dan tinggalkanlah yang buruk-buruk. Jadi kalau misalkan ada uang emas sama uang tembaga, itu yang emasnya diambil tuh, ya. Diambil dari apa yang dilebur. Jadi gigi palsu, dilebur jadi gelang, jadi anting, jadi apa, kalung gitu kan. Nah, yang beredar itu akhirnya uang-uang kualitas buruk itu yang dilempar ke masyarakat itu ya uang-uang yang memang kualitasnya jelek, ya. Nah, karena uang kualitas jelek ini gampang dibikin, ya. Mudah dibuat. Karena mudah dibuat akhirnya apa? Gampang inflasi, ya. Jumlah uang melebihi dari jumlah barang yang tersedia. Uang terus bertambah, tapi jumlah barang tidak terus bertambah. Akhirnya inflasi, ya. Akhirnya melemah nilai mata uangnya, ya. Nah, jadi gitu ya. Oke, teman-teman, ini kan kita break sebentar ya. Mungkin sekitar jam 12 lewat 10 lah atau 15 ya. Kita mulai lagi ya teman-teman ya. Kita break sholat dulu. Nanti mulai lagi di waktu di link yang sama ya teman-teman ya. Kita sholat sampai 12.15 ya. Nah ini Gusti ini. Si Gusti kasihan ya. Oke teman-teman ya. Kita break dulu. Nanti kita mulai lagi. Kita tutup dulu dengan baca hamdalah ya. 12.15 ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, kita mulai aja ya, sembari nunggu yang lain ya. Jadi tadi kita sampai di zaman Bani Mamluk, yaitu ada Ibnu Taimiyah yang berteori, ya, yaitu eh, apa, the bad money driven out good money, ya, bahwa uang yang kualitasnya buruk itu bisa menggeser uang yang kualitasnya baik. Dan itu terjadi sampai sekarang ini, ya. Saya ngalamin banget itu ya, tahun-tahun 90 ya. Tahun-tahun 90 itu ada uang 500 rupiah ya. Itu ada emasnya ya, di dalam kandungan uangnya itu ada emasnya. Tahun 90-an ya. Tapi tidak berselang waktu berapa tahun kemudian uang itu menghilang dari peredaran ya. Tiba-tiba saja ya tahun sekitar 97 ya itu muncul toko emas dadakan di pinggiran jalan. Dari mana itu toko emas itu? Ya, dari mana mereka bisa mendapatkan emas itu ya? Ternyata teman-teman ya, itu dari uang 500 perak itu ya, dari uang tahun 90 itu ya, dilebur jadi cincin ya, dilebur jadi kalung, gelang ya. Nah, ternyata benar kata Ibnu Taimiyah ya, uang yang kualitas baik itu bisa menghilang ya. Apalagi kalau ada uang yang kualitasnya buruk yang nilainya sama.
sama-sama Rp500, yang satu ada kandungan emasnya, yang satu nggak ada kandungan emasnya, ya. Nah, akhirnya yang ada kandungan emasnya ini hilang, ya. Kenapa? Karena sudah ada uang yang kualitas buruk tadi. Nah, itu teori Ibnu Taimiyah, ya. Bani Mamluk, ya, di zaman-zaman terakhir Abbasiyah. Nah, lalu Abbasiyah pun runtuh, ya, sempat digantikan sementara Al-Ayyubiyah, ya, tapi saat itu yang lebih lamanya itu adalah Kekaisaran Ottoman, ya, atau Turki Utsmani, ya. Nah, di Turki Utsmani ini perekonomian lebih kepada ke wakaf, ya, penggalakan wakaf, ya, lebih banyak kepada wakaf. Nah, gak ada suaranya kamu, kedengeran nggak yang lain? Kedengeran, Pak. Kedengeran Kedengeran Pak, suara. kedengeran. Oh, ya udah nggak apa-apa, nanti saya rekam ini, ya. Nanti bisa saya ini lagi kok, ya. Nah, jadi di zamannya Turki Utsmani itu lebih kepada penggalakan wakaf. Sampai akhirnya runtuhlah Turki Utsmani, ya, terus berganti dan tanpa adanya kepemimpinan Islam, ya. Sampai akhirnya sampailah di tahun-tahun uang kertas itu mulai merajalela, ya. Nah, ketika terjadi merajalela uang kertas itu terjadinya inflasi secara besar-besaran, bahkan di beberapa negara, ya, itu mereka rela untuk membakar uangnya. Untuk apa mereka membakar uang? Untuk, jadi gini, kalau rumah-rumah orang-orang Eropa itu kan mereka itu nggak ada AC, ya. Kenapa? Karena dingin, ya. Yang dicari itu justru adalah hangat, ya, hangat. Sesuatu yang bisa menghangatkan, ya. Kalau orang-orang Eropa itu kan mereka nyanyi dingin, salju, ya kan. Nah, untuk menghangatkan itu mereka butuh kayu bakar, ya. Mereka butuh kayu bakar. Nah, kayu bakar itu kan dibeli, ya, nggak minta, ya, dibeli, ya. Nah, harga kayu bakar dengan setumpuk uang itu lebih mahal kayu bakar daripada setumpuk uang. Jadi mereka lebih memilih langsung membakar uangnya daripada membeli kayu bakarnya, gitu loh. Itu saking nggak ada nilainya uangnya itu ketika itu, ya. Saking nggak ada nilainya itu sampai-sampai mereka tuh rela ngebakar uang mereka sendiri. Kenapa? Karena harga kayu bakar itu lebih mahal daripada tumpukan uang mereka. Kenapa bisa kayak gitu? Karena nilai uangnya sudah jatuh, ya. Nah, karena kenapa bisa jatuh? Karena gampang dibuat, ya. Karena bahan-bahannya mudah dibuat. Nah, dan diperparah lagi pada tahun 1977 ada namanya konferensi Bretton Woods, ya. Ada konferensi Bretton Woods yaitu memisahkan antara emas dengan dolar, ya. Sehingga, ya, sehingga nilai uang dolar itu merosot, ya, karena dilepas dari emas, dan dolar pun akhirnya menjadi tidak stabil karena mudah sekali dibuat. Nah, sekarang mungkin, ya, eh, kan istilah itu ada hard currency, ada namanya soft currency, ya. Nah, dolar itu kan hard currency, yaitu mata uang yang bisa dipergunakan secara internasional, ya. Nah, sama sebenarnya emas dan perak itu mata uang hard currency. Semua orang pasti mengakui akan emas, ya. Logam mulia emas itu pasti akan diakui oleh seluruh orang, seluruh negara. Nah, begitu pula dengan dolar, ya. Nah, dolar semenjak tahun 1977, nah itu ada Bretton Woods, nilainya itu dia dilepas, ya, atau tidak ada sangkut pautnya lagi dengan emas. Artinya si dolar itu dia bisa diproduksi, ya, seenaknya dia, gitu loh. Untuk apa? Untuk dipinjamkan, ya, untuk di apa, loan, ya, loan, ya. Peminjaman, peminjaman gitu, ya. Nah, negara-negara berkembang nih, ya, dikasih pinjam, 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 suruh bayar bunga, ya, bayar ribanya, bayar bunganya, ya. Oleh siapa? IMF dulu, ya. Kalau dulu tuh zaman-zamannya Orde Baru itu IMF, ya. Kalau sekarang Cina, ya.
Tapi kalau Cina juga dia pakainya sekarang yuan, cuan, ya, pakainya cuan, ya, sama itu ya. Nah, Cina ini sekarang mulai mau menggeser menjadi hard currency rupanya ya, menggeser atau dedolarisasi ya, dedolarisasi yaitu mengurangi penggunaan mata uang dolar ya sekarang ini. Nah, sehingga mata uang ini kan dibutuhkan, tapi di sisi lain mata uang ini akan mudah sekali tidak stabil atau bahkan bisa jadi inflasi. Kenapa? Karena dia diproduksi secara besar-besaran, ya. Tapi bisa juga dia stabil dengan cara gimana stabilnya? Dia mengambil aset negara lain, ya. Dia bisa jadi stabil ketika dia mengambil aset negara lain. Jadi pertambahan jumlah uang ini ya harus imbang dengan pertambahan real ya, barang dan jasa atau sektor real itu ya. Nah, sektor real ini bisa dari kalau misalnya dalam negerinya udah nggak mencukupi, dia bisa dari luar negeri, yaitu dengan cara mengambil aset-aset negara lain, ya. Nah, itulah kejadian yang ada sekarang ini ya, sama sebenarnya dari tidak lepas dari sejarah dulunya seperti apa, gitu ya teman-teman ya. Jadi Hah? seperti itu ya. Kenapa? Coba sini, coba coba. Iya, kenapa? Kenapa dulu? Di mute dulu ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Tadi kita udah mulai dari jam 11-an ya. Ada yang mau tanyakan? Oh ya, absen absen itu gimana ya? Jadi nanti kita absennya itu ya. Kita anggapnya mulainya dari jam 1 ya. Karena secara sistem itu di jam 1 ya. Ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyakan mengenai sejarah ekonomi Absen besar Pak, ini? paling Pak yang mau ditanyain Pak. Iya, absen kita jam 1 ya. Sabar dulu. Karena dimulainya itu absen online sama offline tuh sama nggak sih? Kayaknya beda deh. Sama nggak? Saya kurang paham yang online nih. Kan dia Beda beda Pak. tuh Di cara adsen masuk. offline aja Pak, soalnya takutnya misalkan di siakatnya nggak masuk, jadi di Bapak udah catatan Pak. Oh gitu ya. Di absen offline ya. Bentar dulu. Saya screenshot dulu nih ya. Mana ini? Nah ini udah saya screenshot ya teman-teman ya. Oke, ini ada berapa? 15 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ini ya. Ya, udah saya screenshot buat absennya. Oke, insya Allah kita lanjut lagi. Sabtu aja ya, lanjutnya ya. Siang ya, jam 1-an ya. Sekalian itu ngumpulin UTS ya. Jadi UTS-nya kemarin kita pakai itu aja tuh, tugas ya. Nah, kalah ya teman-teman ya. Mizwar Fatur Rahman baru gabung nih. Nah, ada tuh. Mizwar Fatur Rahman mana aja nih. Ya, ada yang mau tanyakan? Baru download kali Pak, Mijuar Pak. Iya nih. Tuh, kan baru gabung dia kan. Kok muncul gini kan sih. Oke, ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Kalau tidak ada, ya kita tutup ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Astagfirullah wa atubu warahmatullahi ilaik. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.